Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Jaya. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan supervisi kepada rekan guru saya atas nama Ibu Zainab. Ini adalah bentuk dari praktek pendampingan individu 5 akan melakukan supervisi berbasis coaching. Pada tahap ini dia masuk dalam pra observasi. Ibu Zainab, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Hendra. Bagaimana, apa sudah siap untuk melakukan supervisi? Alhamdulillah siap. Pada kesempatan ini kegiatan supervisi kita, apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran pada kegiatan supervisi ini? Oke, yang akan menjadi tujuan pembelajaran di pertemuan kita kali ini yang pertama yaitu tentang mendeskripsikan konsep badan usaha milik swasta. Pada kesempatan ini di supervisi area pengembangan yang akan Ibu kembangkan itu di arah mana? Saya ingin mengembangkan di diferensiasi konten dengan cara melalui pemberian materi berdasarkan kebutuhan siswa itu. Jadi kita akan mengembangkan di diferensiasi kontennya, berarti materinya. Iya. Akan merancang materi berdasarkan kebutuhan tingkat pengetahuan siswa. Tentu di dalam melakukan supervisi ini pasti sudah banyak persiapan ini yang dipersiapkan oleh Ibu Zainab ini untuk melakukan supervisi. Ya tentunya persiapan awalnya dari persiapan diri, minimal saya bangun lebih awal, mempersiapkan hal-hal. Sudah berolahraga lebih dari awal, pagi, lebih segar. Agar pikiran itu lebih segar. Kemudian di samping itu juga saya sudah persiapkan beberapa soal nanti yang akan dibahas berdasarkan tingkatan siswa itu sendiri. Jadi soalnya ada yang memang dalam bentuk soal yang agak suka, ada juga yang ya tidak suka lah. Jadi semuanya materi termasuk untuk evaluasi sudah dipersiapkan? Iya, evaluasi juga sudah ada. Oke, kita langsung saja ke kelas Ibu Zainab untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada kita masuk dalam tahap observasi pembelajaran di kelas. Bagaimana, kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap? Alhamdulillah. Ada tugas yang lalu? Ya, nanti sebentar baru dikumpul tugasnya. Ada yang merasa pening? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti kalian benar-benar siap. Jadi karena memang ini masih pagi, memang pagi itu kita sudah siap dari rumah, sehingga pembelajaran di pagi itu memang harus dalam keadaan siap. Oke, jadi materi yang kita bahas pertemuan kita minggu lalu itu tentang apa? Masih ada yang ingat? Materi yang lalu? Oke, BUMN. Jadi sesuai dengan materi hari ini, karena yang lalu kita sudah membahas badan usaha milik negara, hari ini kita akan membahas tentang badan usaha milik swasta. Oke, untuk pertemuan kita hari ini setelah
proses pembelajaran berakhir, maka kalian harus tahu beberapa hal tentang BUMS. Yakni pembelajaran kita yang akan kita bahas hari ini pertama adalah pengertian apa itu badan usaha milik swasta. Kemudian yang kedua, adik-adik harus mengetahui apa peranan badan usaha milik swasta tersebut. Yang ketiga adalah kalian harus mengidentifikasi bentuk-bentuk atau jenis-jenis dalam badan usaha milik swasta. Dan yang keempat, harus mengetahui tentang pengertian dari studi kelayakan usaha. Kemudian yang kelima, peranannya. Menyediakan barang dan jasa yang menjadi pemenuhan kebutuhan manusia. Ya, kita bisa bandingkan masyarakat dulu sebelum merdeka atau masyarakat tradisional dulu dengan masyarakat sekarang ini. Masyarakat sekarang ini di zaman modern ini kebutuhan masyarakat itu beragam. Saya contohkan saja, untuk kita bangun saja mandi, kegiatan salah satu kegiatan saja hanya mandi, tapi berbagai macam barang yang kita butuhkan. Kita butuh Pepsodent, kita butuh sabun, kita butuh sampo, kita butuh apa lagi? Banyak. Lebih-lebih kalau kebutuhan perempuan itu lebih beragam dibandingkan kebutuhan laki. Ya, untuk kosmetiknya saja 1-2 jenis hingga ada step 1, step 2, step 3, banyak. Dengan beragamnya kebutuhan manusia, ini menjadi pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari. Kalau tidak ada badan usaha milik swasta, nah siapa yang akan kita mau dapat di mana? Tentunya dari adanya badan usaha milik swasta ini, segala keberagaman kebutuhan manusia itu bisa terpenuhi. Kemudian peranan yang ketiga apa? Peranan yang ketiga adalah membuka lapangan kerja plus sekaligus mengurangi pengangguran. Dengan dibukanya usaha milik swasta, jadi secara otomatis kalau usaha kecil saja membutuhkan tenaga kerja 1-2 orang. Artinya 1-2 orang ini yang menjadi tenaga kerja yang tadinya mereka tidak memiliki penghasilan, mereka bisa dapat penghasilan dan akan berdampak pada mengurangi pengangguran. Yang tadinya tidak ada kerja langsung dapat kerja. Yang tadinya tidak ada penghasilan langsung dapat penghasilan. Yang tadinya tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dia bisa mampu memenuhi kebutuhan. Apalagi kalau jenis usahanya adalah jenis usaha besar, sudah skala besar. Kita berbicara PT. PT itu modalnya bukan uang segini, tapi modalnya dalam bentuk secari kertas saham. Pastinya akan membutuhkan tenaga lebih banyak. Dan secara otomatis bisa mengurangi pengangguran yang tadinya sebelum didirikan usaha tersebut, pengangguran ratusan. Setelah didirikan usaha tersebut, yang 100 ini mereka melamar kerja dan tercover. Sehingga terselesaikan 2 sekaligus. Membuka lowongan kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Kemudian yang keempat, peranan keempat. Sebagai sumber pendapatan negara. Lewat apa? Lewat kontribusinya pajak. Sehingga badan usaha milik swasta ini disebut sebagai agen pembangunan atau agen of development. Kenapa dijuluki sebagai agen pembangunan? Karena mereka membantu program pemerintah yang tadi kaitannya dengan peran yang ketiga tadi. Membuka lowongan pekerjaan sekaligus mengurangi pengangguran. Sehingga dengan adanya usaha tersebut, pastinya usaha pada dasarnya tujuan didirikannya usaha sekecil-kecil apapun usaha itu, tujuan utamanya apa? Adalah apa? Iya, berdasarkan prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Bisa dipahami nih? Oke. Terakhir, yang peranan kelima adalah meningkatkan produk nasional. Iya, dan tentunya ini akan berdampak pada pendapatan per kapita, pendapatan negara ya. Jadi pada dasarnya kalau di suatu negara ini tidak mendirikan usaha, maka negara itu untuk pemenuhan kebutuhan masyarakatnya harus bergantung pada apa? Barang impor.
Tapi dengan didirikannya beragam jenis usaha, bisa menghasilkan produk-produk, bahkan bisa menjadi ikon produk nasional, menjadi produk impor. Dan ini secara otomatis ketika beragam jenis perusahaan yang didirikan, ini akan meningkatkan pendapatan negara itu sendiri. Dan kaitannya dengan pendapatan rata-rata. Pendapatan rata-rata penduduk suatu negara akan semakin meningkat. Ya. Jadi itu beberapa peranan dari badan usaha milik swasta. Kemudian bentuk-bentuk. Untuk bentuk-bentuk atau jenis dari badan usaha milik swasta terdiri atas 4 jenis. Yang pertama adalah perusahaan perorangan. Yang kedua adalah firma. Yang ketiga adalah CV. CV itu adalah komanditer kronkap atau disebut persekutuan komanditer. Dan yang keempat adalah PT. PT itu adalah perseroan terbatas. Oke, mari saya jelaskan setiap 4 jenis badan usaha milik swasta ini. Yang pertama, perorangan. Apa itu perusahaan perorangan? Perusahaan perorangan itu adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimodali oleh diri sendiri, 1 orang atau 2 orang. Ya, misalnya ada modal 500.000, beli bahan-bahan, buka usaha kecil-kecilan seperti jualan ubi goreng, keripik dan lain sebagainya. Itu sudah milik sendiri, tidak terkait oleh pemerintah, milik saya sendiri, saya bosnya. Paham itu maksudnya? Oke, jadi untuk jenis perusahaan perorangan itu beragam kita temukan di lingkungan hidup kita sehari-hari. Ya. Atau saya selesai dulu baru bertanya. Oke. Kemudian yang kedua, jenis kedua adalah firma. Firma ini kalau perorangan dimiliki oleh diri sendiri, kalau firma dimiliki oleh 2 orang. Modalnya 2 orang, bahkan nama perusahaannya pun digabung dari nama 2 orang tersebut. Dan biasanya firma ini didirikan atas dasar kepercayaan. Bisa dari keluarga terdekat, namanya keluarga pasti kita saling percaya. Kemudian bisa juga dari sahabat. Misal, ini Nafda sahabatan sama Hanifah. Nada kan namanya Nafda, Hanifah digabung jadi 2, bisa jadi mendirikan usaha karena sambil kuliah punya modal dari orang tua mendirikan usaha. Nama usahanya misalnya Nafda, bukan Nafda, Nahaya, Hafida Butik misalnya. Hafida itu diambil dari nama Hanifah dan danya Nafda. Bisa dipahami itu ya? Oke. Jadi lagi-lagi prinsipnya itu berdasarkan kepercayaan tadi. Karena modalnya bersama, 50% kamu, 50% saya. Kemudian jenis yang ketiga, CV, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer ini badan usaha atau sekutu 2 orang atau lebih dengan modal yang agak besar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah PT, perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini didirikan berdasarkan perjanjian dan hukum. Dan modalnya bukan dari uang, tetapi modalnya dari saham. Bisa dipahami itu. Jadi dia skalanya lebih besar lagi dibandingkan dari ketiga jenis lainnya. Yang keempat, pengertian studi kelayakan usaha. Apa itu studi kelayakan usaha? Jadi studi kelayakan usaha ini penelitian harus dilakukan sebelum menetapkan saya mau buat usaha ini. Tetapi di samping itu ada beberapa opsi jenis usaha lain. Jadi diteliti terlebih dahulu dari beberapa jenis usaha yang akan direncanakan ini. Yang diteliti adalah dari berbagai aspeknya. Misalnya aspek keuangannya. Kalau saya buka jenis usaha A, apakah saya mampu punya modal? Kalau saya buka jenis usaha tersebut, apakah sosial ekonominya bisa? Apakah bisa terdaftar secara hukum agar usaha saya misalnya tidak ilegal, harus legal? Jadi beragam aspek yang diteliti. Sehingga dari beberapa planning usaha bisa kita menentukan, oh
satu jenis usaha ini yang pas sesuai dengan penelitian yang saya lakukan dari keragaman aspek yang saya teliti. Itu masuk dari studi kelayakan usaha. Kemudian yang terakhir, tahap-tahap dalam studi kelayakan usaha. Apa-apa saja. Yang namanya meneliti, pertama harus penentuan ide, gagasan. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua, melakukan penelitian. Kalau sudah meneliti, yang ketiga adalah evaluasi. Yang keempat adalah pengurutan dari beberapa jenis usaha yang diplanningkan, kita urutkan. Oh, ini yang lebih pas berdasarkan aspek-aspek yang diteliti tadi. Kemudian yang kelima, perencanaan. Kita merencanakan, oh usaha ini, saya akan rencanakan karena saya sudah urutkan ini yang pas, kita rencanakan. Terakhir adalah, kalau sudah direncanakan, ya finish, lakukanlah. Paham ya? Oke. Sebelum saya bagi kelompok, ada pertanyaan silakan. Ya, Ibnu. Kan sudah banyak berita yang beredar tentang BUMS yang digusur oleh pemerintah. Secara langsung pedang ke kelima adalah BUMS. Kenapa dia digusur? Kenapa orang-orang yang merintis usahanya digusur oleh pemerintah? Bagaimana cara pemerintah untuk menanggapi orang-orang yang ingin membuka usaha tapi tidak mempunyai wilayah atau tanah? Apakah mereka akan menyediakannya atau bagaimana? Oke, di contoh konkretnya di usaha bagian mana itu yang digusur oleh pemerintah? Kok digusur oleh pemerintah ya? Sudah banyak ya? Contoh di daerah Jakarta, di Jakarta yang digusur di jalan apa? Jalan Pasar Lama. Pasar Lama. Itu adalah usaha yang di kelompok masyarakat yang sangat berpengaruh di wilayah sekitarnya. Dalam beberapa tahun, terutama 2019 yang lalu, banyak toko yang digusur di situ, sehingga menjadikan itu lapangan yang tidak terpakai. Jika pemerintah tidak memakai lapangan tersebut, kenapa usaha-usaha warga di situ digusur? Kan itu mengurangi ekonomi masyarakat serta meningkatkan pengangguran di Indonesia. Oke, yang tadinya Pasar Lama sebelum digusur kan ada beragam penjual ya yang menjual di situ yang menggunakan. Biasanya kalau saya tidak tahu juga kalau di Jakarta, karena Jakarta itu saking padatnya dan banyaknya program pemerintah. Kalau di daerah-daerah lain, misalnya kalau di Gorontalo itu Pasar Lama digusur memang dihentikan tentunya karena ada proyek pembangunan sentral terbaru. Ya, pemberhentian tersebut memang membutuhkan beberapa waktu, bahkan ada pro dan kontra. Ya, sebagian yang masyarakat kecil kontra dengan program pemerintah karena mereka menunggu waktu sampai proyek tersebut jadi kan membutuhkan waktu, jangka waktu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan itu mereka menganggap kasihan, 2 bulan itu berarti tidak ada pasokan. Tapi yang menengah justru mereka lebih pro karena akan lebih tersedia fasilitas, karena namanya pasar itu adalah fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah untuk dirasakan dipakai oleh masyarakat. Ya, tentunya kalau yang punya penghasilan atau taraf ekonomi menengah ke atas, mereka lebih setuju karena pembangunan proyek itu tersebut akan lebih membangun menjadi fasilitas yang lebih bagus lagi. Kalau di Jakarta bisa jadi karena ada beragamnya proyek sehingga mereka lebih mengutamakan proyek tersebut karena mereka memang sudah rencanakan, tetapi mereka belum memikirkan masyarakat ke bawah. Nah, lagi-lagi kita kembalikan ke otonomi daerah. Tentunya kalau berbicara wilayah DKI Jakarta, ya Gubernur Jakarta yang atur. Kalau berbicara Sulawesi Tenggara, berarti daerah kita. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Nah, kalau tidak ada, sekarang saya akan bagi kelompok. Nama-nama yang saya sebutkan bisa atur meja dan kursinya. Kelompok 1 Muhammad Ibnu. Kelompok 1 Muhammad Ibnu, anggotanya lain Dirli, Filsa sama Hanifah. Kelompok 2 Jaslin, Verlita, Talita, Nafda. Kelompok 3 atur dan duduk sesuai nama kelompoknya. Serlin, oh, ya, Hikmah juga, oke. Kasihan. Ini kelompok 5. Di bawahnya. Nanti sebentar akan presentasikan 1 orang. Setiap kelompok 1 orang yang mewakili, berdiri saja di situ. Oke. Bagaimana kalian?
Sarah? Ya. Paham itu? Paham apa yang kalian baca? Memang bukunya, setelah dibaca kemudian diskusikan dengan temanmu. Apa nanti yang perlu kalian jawab? Sekutu aktif. Yang perlu didiskusikan di situ adalah kalau yang pasif itu bagaimana? Iya. Nah, kalau tidak dibaca bagian poin CV-nya, persekutuan komanditer, ya kalian tidak akan paham dia. Silakan baca dulu, kemudian kalian diskusikan. Sarah, jangan tutup mukanya, Sarah. Kenapa dengan mukanya, Kak? Cantik-cantik begitu kok ditutupi. Bagaimana kelompok 5? Kelompok 5. Kelompok 5 ini soalnya gampang-gampangnya. Ya, tidak perlu atau masih belum paham juga. Ya. Jadi tujuan utama didirikannya badan usaha milik swasta itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi yang perlu kalian diskusikan apa maksudnya? Kenapa mereka mendirikan badan usaha milik swasta hanya untuk mencari keuntungan semata? Itu kalian jelaskan. Mana sudah dapat? Haslinda? Sudah. Sudah? Lagi menyimpulkan. Oh iya. Minta juga pendapatnya temanmu. Ya, bagaimana pendapatnya Rival sama Aidil. Ya, jadi yang namanya diskusi, jawaban yang kalian ambil itu, yang kalian rangkum harus berdasarkan hasil diskusi dari pendapat semua teman. Ya. Jadi harus kerjasama. Setiap teman, setiap anggota kelompok harus mengeluarkan pendapatnya. Kalau misalnya pendapatmu, oh menurut saya begini-begini, ya itu egois. Namanya kerja kelompok harus bekerja sama. Kalian sudah? Sudah? Bedakanlah badan usaha milik negara sama badan usaha milik swasta. Kalau badan usaha milik negara ya milik pemerintah. Ya kalau ini dia milik swasta, tidak ada kaitannya dengan swasta. Sudah dapat. Kalau sudah ada kesimpulannya bisa langsung dijawab di bawah. Kelompok 2 selesai? Sudah? Oke. Kelompok 1? Amun Nazar? Sudah, oke. Oke, tinggalkan aktivitasnya. Ya. Ini saatnya presentasi. Kita mulai dari kelompok mana? Bagusnya. Kelompok 1 ya? Oke. Baik, kelompok 1, satu orang silakan berdiri dan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih atas kesempatannya. Berikut adalah hasil diskusi kami tentang soal yang diberikan oleh guru. Kenapa BUMS dapat mengurangi jumlah pengangguran? Oke. BUMS dapat mengurangi pengangguran karena setiap orang yang membuka usaha secara tidak langsung akan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikerjakannya. Usaha yang didirikan masyarakat dapat membuka lapangan hidup, tidak akan kecil terus, akan semakin membesar setiap waktunya.
usaha yang didirikannya dapat membuka lapangan kerja bagi pengangguran, maka semakin besar lapangan usaha yang didirikan orang tersebut, semakin banyak lapangan kerjanya, sehingga usaha tersebut dapat menekankan jumlah pengangguran yang ada di sekitarnya atau di Indonesia. Sekian pendapat kami. Hasil diskusi kami, yang mana pertanyaannya adalah apa saja yang mendasari perlunya melakukan studi kelayakan usaha sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan. Oke, jawabannya yang mendasarinya adalah suatu tujuan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan, ditunda atau dibatalkan. Yang mana studi kelayakan usaha dilakukan untuk mengetahui proses apa saja yang harus dilakukan seperti penemuan ide, proses penelitian, evaluasi, pengurutan usaha yang layak, perencanaan, dan tahap pelaksanaan usaha atau proyek yang telah ditentukan. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Tidak ada. Oke, berikan aplaus. Ya. Ya, luar biasa ya. Ya. Jadi pada dasarnya saya tambahkan sedikit. Kenapa studi kelayakan usaha? Karena sebelum menentukan jenis usaha ini yang saya akan dirikan. Terkadang sebelum menentukan itu ada beragam opsi. Oh, bisa jadi saya bakatku di sini jualan makanan karena saya sering membantu orang tua membuat makanan-makanan khas. Tapi saya juga sering bikin ini. Jadi biasanya sebelum dihadapkan pada satu keputusan ada beragam opsi, sehingga perlu dilakukan studi agar bisa benar-benar sesuai apa yang menjadi penentuan kita untuk melakukan usaha. Bisa dari kita lihat ide sejauh apa ide dan gagasannya, kemudian kita urutkan dari beragam opsi tersebut hingga kita tentukan. Ternyata itu. Jadi kita teliti. Yang baru kita teliti adalah mulai dari keuangan kita. Kalau saya misalnya menentukan jenis makanan, pasti tidak membutuhkan dana. Yang kita teliti. Oke, lanjut ke kelompok 3. Silakan berdiri satu orang perwakilan kelompok 3. Oke, kali transisi. Belajar. Ya, ayo lanjutkan. Kita berkeinginan membuka warung kelontong di rumahnya untuk menambah penghasilan. Jelaskan keuntungan dan kerugian jika Bu Sinta mendirikan usaha warung kelontong tersebut. Oke, jawaban kalian? Keuntungan yang dapat diperoleh yaitu Bu Sinta dapat dalam membuka usaha kelontong yaitu dapat menambah penghasilan dan jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerugiannya, kelangsungan usaha kurang terjamin karena hanya mengandalkan kemampuan pemilik atau diri sendiri. Dan kesulitan dalam manajemen karena keseluruhan kegiatan dipegang sendiri oleh pemilik. Oke, ya, berikan aplaus jawabannya pas betul. Warung kelontong itu adalah jenis usaha perorangan. Karena warung kelontong adalah jenis usaha perorangan, sehingga kelebihannya dengan dia membuka warung, dia bisa menambah penghasilan keluarga. Yang tadinya misalnya Bu Sinta hanya mengandalkan penghasilan suami, dengan membuka warung kelontong sesuai bakatnya di situ, maka dia akan menambah keuangan keluarganya. Tetapi kesulitannya adalah atau kerugiannya ketika kita membuka usaha jenis usaha sendiri, kerugian kita yang perlu kita dapatkan adalah ketika memanajemen. Misalnya pada saat hari yang sama kita sudah buat kelontong kita, sudah buka warung kita, tapi tiba-tiba saja ada acara keluarga, tiba-tiba saja ada panggilan dari orang tua siswa misalnya, maka dia tidak akan mampu memanage karena usaha warung kelontong ini hanya mengandalkan diri sendiri. Beda dengan usaha yang agak besar, punya manajemen tersendiri. Dia sudah diatur memang. Kalau warung kelontong kapan tidak buka, tidak ada kamu, maka usaha tersebut tutup. Ya, sehingga untuk memanajemen kurang. Kemudian modalnya juga. Misalnya kalau mau agak besar, kita mau ambil modal di mana? Sementara modalnya hanya berdasarkan modal awal tadi. Ya, jadi itu beberapa kelebihan dan kekurangan di warung kelontong. Oke, bagus. Kelompok yang silakan. Berdiri satu orang perwakilan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam badan usaha terbentuk persekutuan komanditer. Terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Apa saja peran dari sekutu pasif tersebut? Jawab. Peran dari sekutu pasif adalah hanya memberikan modal kepada suatu perusahaan tanpa itu terlibat dalam pengolahan. Contohnya, banyak ditemui pada usaha bidang produksi, jasa, dan perdagangan. Sekian terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Jadi kelompok 4 ini mereka hanya menganalisis tentang peranan dari sekutu pasif. Jadi di komanditer, di persekutuan komanditer ini ada di CV, terdapat 2 sekutu. Ada sekutu aktif dan ada sekutu pasif. Sekutu aktif tentunya seperti jawaban di kelompok 4 tadi saya tanya, apa itu aktif? Sekutu aktif itu tentunya menjalankan usaha. Yang benar menjalankan usaha, mulai dari awal, dari perencanaan hingga terakhir. Kalau misalnya perusahaannya bergerak di bidang barang, mulai dari Tujuan utama mendirikan BUMS adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Jelaskan. Padahal badan usaha milik swasta adalah sebuah badan usaha yang dibangun untuk mengurangi pengangguran atau kemiskinan, sehingga badan tersebut memiliki tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itulah tadi hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, sudah sesuai tempat duduknya masing-masing? Oke. Sebelum saya beri tugas, ini kita simpulkan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Jadi pada dasarnya kita kembali, karena yang kita bahas hari ini adalah tentang badan usaha milik swasta. Jadi badan usaha milik swasta ini pada dasarnya ini didirikan ataupun dimodali oleh diri sendiri atau sama sekelompok orang. Kemudian badan usaha milik swasta ini perannya sangat luar biasa terhadap perekonomian suatu negara. Mulai dari sebagai penggerak perekonomian agar menjadi lebih baik lagi, kemudian bisa menjadi pembuka lowongan kerja agar orang yang menganggur bisa mendapatkan pekerjaan. Kemudian dengan didirikannya atau terbentuknya badan usaha milik swasta ini bisa menghasilkan barang ataupun jasa yang nantinya menjadi pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat. Karena di seiring perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat itu beragam. Dengan beragamnya kebutuhan ini, maka perlu adanya usaha-usaha untuk memproduksi barang tersebut agar kebutuhan manusia bisa tersalurkan. Kemudian, dalam melakukan usaha, perlu dilakukan studi. Kita teliti terlebih dahulu. Apakah usaha yang akan kita dirikan ini benar-benar mantap, benar-benar sesuai, ataukah tidak. Dari beberapa opsi atau pilihan usaha, dengan adanya penelitian kita bisa menentukan, oh ternyata ini yang cocok untuk usaha yang akan nanti didirikan. Oke, jadi itu beberapa kesimpulan untuk pertemuan kita ini. Yang lalu sudah ada tugasnya ya? Ya, sebentar tugasnya dikumpul sama Hanifah atau bisa sama Nafda, kalian berdua. Kemudian buku cetaknya juga sekaligus sama kalian nanti. Kemudian saya beri tugas. Tugas ini tugas individu sendiri-sendiri ya. Dan tugas ini dijawab terserah kalian. Mau jawab pakai kertas, mau jawab pakai video, mau pakai rekaman. Kalau orang suka hanya rekaman tidak mau menulis, ya silakan mereka bisa kirim lewat WhatsApp saya. Kalau mau yang suka punya kreativitas tulisan lebih bagus, biasanya saya memang harus tulis karena tulisan saya agak bagus, pasti senang ibu guru baca. Silakan tulis juga di 1 lembar. Kalau mau gambar-gambar, misalnya desainnya di komputer hanya gambar, kemudian ada anak panahnya, keterangannya, ya silakan. Jadi tergantung, istilahnya suka-sukalah, tergantung keinginan kalian, asal yang kalian bikin itu memang sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang kita inginkan. Jadi tugas kalian ini adalah melakukan wawancara kepada pemilik usaha perorangan. Jadi contoh usaha perorangan itu kan beragam ya, banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari. Entah itu penjual ikan, entah itu penjual warung, entah itu penjual bakso dan lain sebagainya. Yang jelas
harus pada contoh perusahaan perorangan. Kalian lakukan wawancara, kemudian kalian tanyakan apa kiat-kiat yang mereka lakukan agar usahanya itu semakin berkembang. Jelas? Jelas? Yang di belakang Sigit? Oke, jelas ya? Oke, jadi sekali lagi, jawabannya terserah kalian. Kalau yang suka gambar saja, kemudian punya anak panah, punya keterangan, it's okay. Yang mau suka rekam, tidak mau tulis-tulis, hanya rekam saja, pakai handphone, audio, ya bisa juga. Yang suka lewat video, ya silakan juga. Yang suka menulis, silakan. Oke? Ya, jadi silakan. Kalau kalian mau mencari, tergantung juga yang kalian suka. Kalau kalian suka sama penjual ikan, silakan saja di penjual ikan. Kalau sukanya di warung, silakan di warung. Kalau sukanya di tempat-tempat lain, ya silakan. Yang jelas, kalian mewawancara sama perusahaan perorangan. Karena sudah jelas, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini selesai. Saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya, atas kerjasamanya. Sampai ketemu untuk minggu depan. Nah. Ini buku cetaknya nanti dikumpul ya. Iya, kemudian tugas yang lalu dikumpul sama Hanifah sama Nafda. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas siapkan. Selesai 3. Terima kasih Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Zainab. Waalaikumsalam Pak Hendra. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana perasaannya nih setelah melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi tadi? Ya, plong lah rasa lega. Alhamdulillah kegiatannya sekalipun banyak kekurangan, setidaknya sudah selesai. Ada perasaan-perasaan bagaimana setelah ini, maksudnya setelah pembelajaran diferensiasi, oh ternyata begini. Ya, ada sih ternyata pengalaman-pengalamannya tadi. Ada pengalaman baru. Ternyata memang dalam pembelajaran diferensiasi itu memang perlu sekali-sekali untuk mengetahui ternyata setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi melalui kebutuhan yang berbeda itu tadi, sehingga dilakukan pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi apa tadi yang kita lakukan? Diferensiasi konten. Kalau dari saya ingin gali kembali diferensiasi konten, menurut Ibu Zainab tadi diferensiasi konten itu diferensiasi bagaimana itu? Yang berbasis pada apanya? Pada tingkat pengetahuan siswa. Pada tingkat pengetahuan siswa. Jadi tadi kita sudah siapkan itu apa materinya? Iya, saya sudah siapkan materinya. Kemudian ada beberapa lembar kerja tugas yang berbeda. Ada kesulitan tidak di menyiapkan materinya tadi? Mungkin? Kalau dalam menyiapkan materi mungkin tidak terlalu banyak kesulitan. Hanya ternyata memang yang namanya juga siswa ini memiliki perbedaan pemahaman, sehingga dengan adanya perbedaan tadi, jadi setiap kelompok, ada beberapa kelompok yang memang butuh ekstra pendampingan. Mereka harus lebih banyak mendengar berulang kali mereka butuh bimbingan agar lebih paham, oh ternyata kerja yang mereka kerjakan harus begini. Berarti karena mereka itu pasti berarti kita butuh banyak, pasti butuh banyak ini. Mungkin referensi buat siswanya lagi dicari buat kebutuhannya mereka. Jadi kayak agak sulit tidak, maksudnya menyusun materinya itu. Mungkin LKPD-nya tadi kan dikasih beragam tadi kan? Sesuai dengan ini. Agak kesulitan juga menyusun itu. Ya awalnya sih ya agak kesulitan, tapi untuk kedepannya mungkin kalau dalam menerapkan metode yang sama mungkin karena sudah ada pengalaman, mudah kedepannya lebih mudah lagi. Soalnya tadi saya lihat pengajarannya bagus sekali. Biasa aja.
Kalau menurut kita tadi di dalam pembelajaran tadi kan pembelajaran diferensiasi. Ya. Ada tidak mungkin setelah Ibu Zainab susun di RPP-nya ini begini, ternyata di agak melenceng, ada yang tidak tercapai atau bagaimana? Sedikit sih tadi ada hal yang menurut saya yang telah saya susun berdasarkan RPP, saya tidak mengevaluasi secara keseluruhan. Iya. Mungkin berhubungan mungkin karena waktu yang sudah hampir selesai, sehingga untuk mempersiapkan evaluasi tes evaluasinya tidak tercapai dari RPP yang telah saya susun, mungkin itu. Kayak terlupa. Iya. Kalau dari ini, misalnya ada tidak ditemukan misalnya ada kesulitan-kesulitan belajar dari siswa? Ya, Misalnya ada sih yang mungkin malu-malu. ada. Tadi saya perhatikan, Nah, termasuk kesulitan dalam mengungkapkan hasil diskusi itu Iya. agak sulit karena memang dalam dua kelompok tadi, karena kelompoknya memang sama taraf pengetahuan yang sama-sama Iya. rendah, sehingga mereka saling mengharapkan kamu yang harus, dan ketika sudah disepakati dia yang akan menyampaikan hasil diskusi ternyata kentara. Dia kurang fasih dalam mengungkapkan hasil diskusinya. Kadang dia harus kasih lagi Iya, ke orang lain iya. kan. Nah, kalau menurut Ibu Zainab nih, ternyata tadi ada beberapa kesulitan. Kira-kira bagaimana solusinya sih kalau misalnya untuk siswa ini yang malu-malu? Bagaimana solusinya sih supaya mungkin tampil ke depan satu kalinya lagi dia sudah ada percaya diri begitu? Iya, sedikit tadi saya beri penguatan termasuk ungkapan rasa biar dia lebih percaya diri, harus berani. Kalau tidak berani sekarang, nah kapan? Mungkin dari masukan, mungkin kata yang saya sampaikan itu cukup sepele, cukup singkat, tapi kalau dia pahami, itu akan menjadi pembelajarannya. Oh, saya hari ini meskipun masih belum sempurna saya mengungkapkan hasil diskusi, tapi setidaknya saya sudah. Meskipun itu menjadi pembelajarannya. Dikasih penguatan. Di samping itu juga mungkin ke depannya karena seperti yang saya paham sama pembelajaran Pak Hendra, diferensiasi itu ternyata ada beberapa cara. Selain konten, ada proses sama produk. Mungkin kalau sama konten ini belum terlalu percaya diri, bisa jadi lewat proses atau lewat cara produk dia lebih percaya diri lagi. Jadi ada biasa kan kadang-kala kita dikasih kejutan seperti itu kan. Terus ada juga biasa siswa itu yang tidak ini mungkin dia malu-malu atau ada yang siswa yang tidak ditemukan kata tadi mungkin yang kayak dia tidak bisa bekerja dalam kelompok mungkin atau dia mungkin monopoli atau bagaimana tadi? Di dalam satu kelas tadi yang lainnya 1-2 orang dia kerja, tapi 1-2 orang yang saya perhatikan dia hanya mengharapkan teman. Menurut pemahaman saya mungkin dia kesusahannya bukan di situ, bakatnya bukan di situ. Dia punya kayaknya dia punya bakat lain. Ini anak yang tidak aktif. Iya, yang tidak aktif ini kayaknya punya bakat lain, tapi ini yang akan saya ganti. Ini bakatnya ini mungkin dia cara lain. Bisa jadi kita suruh, karena dia orangnya pendiam tadi itu, orangnya pendiam. Solusinya menurut saya mungkin harus diberi tugas sesuai dengan keinginan bakatnya. Mungkin dia punya bakat atau gaya belajarnya bisa jadi gaya belajar yang harus digali, mungkin gaya belajar yang dia sukai mungkin bukan di diskusi tapi melalui mandiri. Bisa jadi dia karena orangnya karakternya pendiam, dia butuh keheningan atau apalah menurut saya sih. Tapi saya belum juga pahami seperti apa, tapi intinya dia tidak aktif dalam berkolaborasi dengan teman. Jadi kekurangan tadi itu ada misalnya kayak kesulitan materi, kemudian tadi ada mungkin terlupa evaluasi, kemudian kesulitan dari siswa itu mengungkapkan hasil belajar, mengkomunikasikan hasil belajar. Dia mau mempresentasikan itu ada kayak tidak percaya diri, sehingga mungkin solusi untuk kedepannya bisa diberi penguatan. Tadi kan Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi konten. Kedepannya pengen ini mau apa lagi nih yang mau dikembangkan ini? Konten sudah. Proses dengan produk ya bisa jadi cari, kalau ekonomi sih ke produk itu kayaknya lebih bagus kalau ke sana. Produk. Ya, produk hasil dari siswa. Jadi tadi sudah latihan ini
sudah dilakukan kegiatan yang ini apa yang konten, berarti mungkin ke depan bisa ini dikembangkan lagi yang yang cara cara lain, yang proses dan ataupun produk. Produk. Kalau dari ini ada tidak kesulitan ini untuk ini pembelajaran diferensiasi ini? Kalau tadi kan sudah dilaksanakan kegiatan, ada tidak mungkin kesulitan? Oh saya kalau diferensi ini sulitnya di sini nih. Yang sulitnya. Tetap ada sih, menurut saya sulitnya itu tadi ini karena ini pembelajaran kebutuhan siswa ini yang saya terapkan tadi dan cara konten itu tadi pada saat pemilahan materi tadi. Iya. Jadi Ya, kalau yang sesama yang cerdas ini kayaknya dia lancar-lancar amat, ya lancar-lancar saja. Tapi pada kelompok yang taraf kemampuannya masih di bawah, ini kesulitannya. Iya, ada tingkatannya. Jadi di tingkat bawah ini agak sulit dari pemahaman soal harus dibimbing. Dijelaskan ya. Iya, kemudian cara jawabnya mungkin cara menyimpulkan, mendiskusikan dengan teman, mereka kurang komunikasi karena memang tidak terbiasa. Kemudian yang ketiga itu adalah di presentasi tadi. Jadi untuk mengkomunikasikan itu susah karena memang mereka pada taraf yang padahal tadi materinya sudah dikasih sesuai dengan kebutuhannya dia. Kesiapan belajarnya dia enggak terlalu sulit. Tapi masih agak juga sehingga tadi kayaknya butuh ini. Kayak selalu saya lihat didampingi terus. Harus didampingi terus. Didampingi terus. Karena kadang-kadang dia sulit ini mungkin menerjemahkan soal. Menganalisisnya itu kayak dia tidak sulit. Iya. Jadi tadi kayaknya didampingi terus ini. Harusnya begini. Kalau yang mungkin levelnya di atas kayaknya tadi mereka tidak butuh bimbingan, mereka memang paham. Padahal kalau di analisis tugas yang soal yang mereka hadapi ini memang butuh analisis yang cukup tinggi karena dia pada soal taraf menganalisis soal kesana lah. Tapi mereka tidak butuh bimbingan, mereka paham. Hanya itu kesulitannya pada taraf pengetahuan menengah ke bawah yang harus perlu pendekatan di prosesnya itu. Iya. Setelah ibu ini sudah mempelajari ini, kan pasti akan tadi mau bilang saya ingin mengembangkan lagi di diferensiasi proses atau mungkin juga bisa saja di konten tadi itu butuh juga ini, maksudnya belum terlalu sempurna sih tadi. Belum terlalu sempurna. Saya masih butuh pengembangan lagi. Kira-kira kalau tadi supaya lebih bagus lagi tadi itu yang untuk yang konten. Yang konten supaya lebih bagus lagi, kira-kira apa sih yang masih kurang, yang perlu saya kembangkan lagi di saya yang perlu saya kembangkan di konten itu di cara mengajar, gaya mengajar. Cara mengajarnya. Mungkin saya ke depannya saya harus arahkan sesuai apa yang mereka inginkan. Yang kalau mereka butuh harus belajar di perpus, ya mungkin dia butuh itu atau mungkin kalau mereka butuh di lingkungan luar, oke. Atau mungkin ada lagi yang butuh mau visual atau apa, mungkin perlu itu yang dikembangkan. Karena tadi itu hanya literasi. Kalau misalnya kan saya pengen cara mengajarnya lebih bagus lagi. Menurut Ibu Zainab sih cara mengajar pengen ditingkatkan. Menurut kita ukuran keberhasilannya itu cara mengajar itu yang bagaimana kira-kira? Yang untuk buat siswa mungkin dia lebih gampang sih saat terima materi, atau mungkin medianya mungkin perlu saya ini itu menurut saya mungkin media, karena sejauh ini siswa itu karena terlalu monoton di buku. Kalau di media misalnya menggunakan PowerPoint, apalagi silent, di setiap silent itu mungkin ada gambar, ada video, mungkin mereka lebih menarik, lebih tertarik. Berarti kalau misal ini mau kembangkan lagi cara mengajar, mungkin kalau tetap di konten, ke depannya cara mengajar membutuhkan media yang lebih baik lah. Mungkin gambar-gambar. Kalau di ini tadi paling bagus sebenarnya. Kalau di tadi itu kira-kira medianya yang cocok apa nih buat misalnya kalau ke depan itu? Kalau tadi di materi tadi itu cocoknya media PowerPoint, saya berikan video apa mungkin perusahaan perorangan, contoh BUMS yang lainnya, kan ada banyak. Di samping ada perusahaan perorangan, ada bentuk firma, ada juga bentuk komanditer. Mungkin dengan
dengan Dia setiap lihat gambar video, itu dia ah, lebih paham tanpa melihat buku pun dia bisa mengungkap iya iya mendeskripsikan iya. arti. Oh ternyata ini kalau perusahaan per orangnya bla bla bla. Kira-kira sekarang ke depan pengen cara mengajar nih yang mau dikembangkan lagi. Pendukung-pendukungnya itu kan tadi ada mungkin Iya. infokus kan, listrik, media, laptop dan sebagainya, gambar-gambar. Kira-kira kapan ini? Kapan saya pengen ini saya akan kembangkan ini mungkin ya 1 minggu lagi deh saya akan. Saya akan kembangkan ini kalau bisa tahun depan lah. Kenapa terlalu lama? Kan Semester depan nah, lah. semester depan. Iya. Jadi maksudnya semester depan Iya, semester mengajarnya depan. itu sudah ini, Iya. sudah menggunakan media-media Iya. yang. Kalau waktu dekat sih kayaknya belum bisa ya Pak Hendra, kita ini kan menghadapi ujian. Oh iya 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 iya. Mungkin semester depan. Iya. Tadi yang kamu cara mengajar. Kalau dari 3 diferensiasi, pengen saya mau di mana lagi nih? Kira-kira kalau ke depan mau mengejar apa lagi nih yang saya mau tingkatkan? Mungkin di Kalau sejauh ini sih belum kayak cara lain, mau kembangkan dulu dengan cara konten dulu. Karena menurut saya konten ini belum sempurna, belum terlalu banyak, belum matang lah iya, belum persiapan. tadi. Jadi kedepannya tetap konten tapi dengan persiapan yang lebih mantap lagi. Iya. Dengan cara Cara mengajarnya, mengajar, kemudian medianya, media yang dilengkapi. Iya. Kalau di produk mungkin tidak tertarik bagaimana, saya pengen sih saya mau coba di produk ini. Biar Sebenarnya anak-anak ini tumbuh kreativitasnya. Sebenarnya kalau kita berbicara pelajaran secara pribadi, pelajaran saya ekonomi, kayaknya dia sebenarnya lebih bagus ke produk. Tapi ya belum, menurut saya di konten dulu baru. Tapi kalau dari selain konten pasti kalau pelajaran ekonomi cocoknya di produk. Kalau ekonomi di produk. Iya. Kaitannya dengan keterampilan. Keterampilan. Iya. Kira-kira kalau di produk kan pasti kaitannya dengan hasil kan? Hasil siswa itu sendiri. Kalau menurut Ibu Zainab nih, setelah kalau di produk, kira-kira anak ini ukuran keberhasilannya dia bisa buat apa ini sehingga memang benar-benar produknya itu dia tercapai? Apa ya? Atau mungkin dia bisa mengekspresikan tugas itu melalui video sehingga ada keterampilan. Iya, sepertinya bisa ke situ. Oke, ini mungkin melalui kalau dia tidak bisa video, bisa dengan cara lain. Bisa dia peragakan misalnya, iya. Misalnya materi pasar. Dia bisa peragakan bagaimana interaksi antara penjual sama pembeli. Artinya tapi di sini tetap membutuhkan kolaborasi dengan salah satu teman sih. Di samping itu dia mungkin bisa kalaupun dia tidak turut memperagakan, dia bisa lakukan video. Transaksi langsung di pasar sana, pasar tradisional misalnya seperti apa. Jadi nanti depan dia bawa kamera baru coba-coba beli belanja. Iya seperti itu mungkin. Oke, jadi tapi yang paling utama nih yang untuk pengembangan dirinya ini adalah cara mengajar lagi. Iya, cara mengajar yang lebih mungkin diperbaiki lah. Ukuran keberhasilannya itu siswa lebih tertarik lagi. Motivasi siswa itu ya. Motivasinya lebih baik. Kemudian mungkin dia lebih cepat tanggap. Oke, Ibu Zainab, terima kasih untuk atas waktunya di perbincangannya kita setelah melakukan observasi ini. Bagaimana perasaannya ini setelah melakukan ini pembelajaran ini? Kalau menurut saya sih perasaannya cukup, alhamdulillah, merasa senang karena mendapatkan ilmu baru lagi dari Bapak. Setidaknya menurut saya bisa menjadi bahan evaluasi untuk diri mungkin saya. Ada kebanggaan tersendiri bisa mengajar anak-anak itu berdasarkan minatnya mungkin atau kebutuhannya. Kan selama ini mungkin mengajar selalu menyamakan antara yang kurang dengan yang paling maksimal, dicampur. Terlalu monoton begitu. Sehingga terkesan ini pasti tertinggal ini, dia tidak bisa mengejar. Yang ini disampaikan mungkin kesimpulan dari pertemuannya kita ini. Kesimpulan. Kalau menurut saya sih kesimpulannya secara pribadi, alhamdulillah dengan melakukan pembelajaran secara diferensiasi ini saya mendapatkan ilmu baru, bisa memahami kebutuhan siswa. Ternyata tidak semua
siswa itu mendapatkan ilmu yang sama dengan kemampuan yang sama. kemampuan yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Dengan melakukan pembelajaran tadi, alhamdulillah bisa melihat ternyata memang ada perbedaan. Sehingga dengan adanya perbedaan ini mungkin kita perlu memperlakukan berbeda sehingga dia bisa menyesuaikan dengan mereka ini yang sudah dari awal cepat lebih paham. Oke. Terima kasih ya. Saya tunggu cerita selanjutnya nih di supervisi selanjutnya. Ya insya Allah lah kita bisa mungkin rencanakan. Saya akan lihat nanti mungkin di supervisi selanjutnya di cara mengajar. Mudah-mudahan terjadi perkembangan. Oke, terima kasih Ibu Zainah. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.